Dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. Benar-benar kurang ajar Abu Nawas. Ada saja cara dia lolos dari jebakanku, gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide. Sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli 1 botol dan memasukkannya ke dalam karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikannya di bawah semak-semak. Setelah itu Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya. Dengan ekspresi pura-pura bersedih, Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku," pinta Abu Jahil. "Memangnya apa yang menimpamu, wahai Abu Jahil? Kenapa kau terlihat bersedih?" tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita. "Begini Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya di tengah jalan, barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena aku takut dibunuh, jadi terpaksa aku memberikannya," tutur Abu Jahil berbohong. "Kasihan sekali nasibmu Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, dan aku sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi aku tidak berani mengambilnya Abu Nawas, sebab mereka ada di sana menjaganya. Jadi maukah engkau menolongku mengambilkan barang berhargaku, wahai Abu Nawas?" pinta Abu Jahil. "Tenang Abu Jahil, aku akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini sebentar ya," balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Dan setelah Abu Nawas sudah tak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. "Wahai prajurit, tadi aku melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras. Lalu ia menyembunyikannya di dalam karung. Kenapa tidak kalian tangkap saja Abu Nawas?" ucap Abu Jahil. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras. Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. "Untung saja para berandalan sedang pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya," batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. "Wah, ternyata Abu Jahil juga minta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu kepadaku," pikir Abu Nawas. Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak, "Itu dia Abu Nawas, karung yang dia bawa pasti berisi botol minuman keras." Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian?" tegas Abu Nawas. "Sudahlah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas. Kali ini kamu tidak bisa mengelak," balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap baginda raja. "Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku," teriak Abu Nawas. Dan Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya. "Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman berat," pikir Abu Jahil. Dan ketika mereka menghadap baginda raja, Abu Jahil berkata, "Paduka yang mulia,
Hamba hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya, ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Sebenarnya Baginda Raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya. Sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia didamrat sama istrinya. Dan juga tidak tercium aroma arak dari mulut Abu Nawas. Tapi Baginda Raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas hanya terdiam. "Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil," pikir Abu Nawas dalam hati. "Abu Nawas, kamu ditanya kok malah diam?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Lah itu buktinya. Apa kamu buta?" ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang berada di dalam karung. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum," timpal Baginda Raja. "Ampun Paduka, tunggu dulu. Apakah karena hanya membawa botol minuman keras bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan?" protes Abu Nawas. "Tentu saja bisa Abu Nawas. Itu bisa dijadikan bukti," tutur Baginda Raja. "Baiklah Paduka. Kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil. Karena Abu Jahil telah berbuat zina," balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. "Ya Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah. Apa buktinya kalau aku berbuat zina?" teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemaluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya dengan membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan, Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina," ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal mendengar pembelaan Abu Nawas. "Nah, bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu bersedia kalau saya menghukum Abu Nawas? Dan kamu juga harus dihukum lebih berat, kecuali kalau kamu tidak membawa alat zinamu. Atau kamu mau mencabut tuntutanmu, maka semuanya akan terbebas dari hukuman. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian," ucap Baginda Raja. "Jangan Paduka Yang Mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas," balas Abu Jahil gemetaran. Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil.